Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan, nama saya Iba Habibatur Rohmah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Prodi PAI kelas 6B. Pada kesempatan ini saya akan membahas hadis tarbawi tentang ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Yang pertama, ta'lim. Ta'lim berasal dari kata 'allama yu'allimu ta'liman. Ada juga 'allama ya'lamu dan 'alima ya'lamu. Artinya mengajarkan, pengajaran atau pembelajaran. Menurut Muhammad Tholib, ta'lim memiliki arti memberitahukan sesuatu kepada seseorang yang belum tahu. Contoh hadis tentang ta'lim, i'lamu bi ta'atillah wattaqu ma'asiyallah wa murru auladakum bimtisalil awamiri wajtinabi nawahi. Ajarkanlah mereka untuk taat kepada Allah dan takut berbuat maksiat kepada Allah, serta suruhlah anak-anak kamu untuk mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, karena akan memelihara mereka dan kamu dari api neraka. Nah, itu contoh hadis tentang ta'lim dari lafaz i'lamu, artinya ajarkan. Jadi ta'lim itu artinya mengajarkan, menyampaikan ilmu pengetahuan, keterampilan yang baik, termasuk aspek kognitif. Kedua, ta'dib dari kata adaba yu'addibu ta'diban. Ada juga aduba ya'dubu dan adaba ya'dibu. Artinya mendidik, memberi adab, melatih, memperbaiki, disiplin, dan memberi tindakan. Contoh hadis tentang adab, adibu auladakum ala salasihi solin hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhilli arshillah yauma la dilla illa dillu ma'an biyaihi wa asfiyaihi. Didiklah anak-anakmu dalam 3 hal, yaitu mencintai nabimu, mencintai keluarga nabi, membaca Al-Quran. Maka sesungguhnya yang membaca Al-Quran berada dalam naungannya bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Jadi pengertian ta'dib adalah mendidik, penguasaan ilmu yang benar dalam diri seseorang agar menghasilkan kemantapan amal dan tingkah laku. Jadi supaya punya ilmu untuk beramal. Jadi aspek kognitif dan juga psikomotorik. Yang ketiga, tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba yarbu, artinya bertambah atau tumbuh. Ada juga dari kata robbiya yarba, artinya menjadi besar. Dan ada juga robba yarubu, artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga, memelihara. Secara istilah, tarbiyah artinya proses menumbuhkan dan mengembangkan potensi pada peserta didik sehingga dapat tumbuh dan terbina secara optimal
melalui cara memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur segala secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Jadi tarbiyah itu pendidikan yang mencakup pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan akhlak, pendidikan perasaan, keindahan, dan kemasyarakatan. Jadi tarbiyah itu membimbing potensi peserta didik agar tumbuh kembang dengan sempurna, mencapai insan kamil atau manusia yang seutuhnya. Jadi tarbiyah itu mendidik dari aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Sedangkan hadis istilah tarbiyah ada dari kata tarubu, artinya menguntungkan. Ada juga kata tarbiyah itu tadi roba yarbu dalam surah Ar-Rum ayat 39. Lapad fala yarbu artinya bertambah atau tumbuh. Yang selanjutnya keutamaan ta'lim, ta'dib, dan tarbiyah. Yang pertama, tinggi kedudukannya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu ke dalam beberapa derajat. Nah, jadi orang yang beriman dan berilmu maka akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi orang yang berilmu di sini tentu yang mengamalkan ilmunya, baik untuk diri pribadinya atau disebarluaskan kepada orang lain. Dalam mengamalkan ilmu harus didasari dengan keikhlasan. Nah, jika dalam mengamalkan ilmu didasari dengan ikhlas, maka kedudukannya akan mulia. Mulia di dunia, mulia di akhirat, mulia di hadapan manusia, mulia di hadapan Allah. Yang kedua, memudahkan jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Masalaka tariqan fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Yang ketiga, memperoleh pahala seperti orang yang mengamalkan. Sebagaimana hadis Nabi, "Mada'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri ma tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Jadi barang siapa yang memberi petunjuk kepada orang lain dan orang yang diberi petunjuk itu mengamalkannya, maka orang yang memberi petunjuk itu akan mendapatkan sawab, ganjaran seperti orang yang mengamalkan. Yang keempat, jihad di jalan Allah. Sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang masuk masjid kami untuk tujuan mengajarkan kebaikan, maka dia bagaikan orang yang perang di jalan Allah. Jadi orang yang mengajar, orang yang mendidik itu termasuk jihad di jalan Allah. Yang kelima, amal kebaikan akan menyusul sesudah meninggal. Jadi walaupun kita telah meninggal, akan tetapi kita pernah mengajarkan ilmu, pernah mengajarkan adab,
pernah mendidik, maka pahalanya akan mengalir nanti ketika kita sudah mati. Sebagaimana hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jika meninggal anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Jadi kalau kita pernah mendidik dan ilmu itu bermanfaat, diamalkan oleh orang lain, maka pahalanya akan mengalir nanti ketika sudah meninggal. Yang selanjutnya adab, taklim, ta'dib, dan tarbiyah. Dalam proses belajar mengajar, dalam mengajar, dalam mendidik itu ada adabnya, ada etikanya, ada aturannya, yaitu yang pertama harus sungguh-sungguh, yang kedua harus semangat, yang ketiga harus memprioritaskan ilmu, yang keempat harus bersikap sopan, yang selanjutnya jangan menyombongkan diri dengan ilmunya, yang selanjutnya menjaga ilmunya, karena terkadang ilmu yang telah kita miliki terkadang ada lupa. Afatul ilmi an-nisyan, bencana ilmu adalah lupa. Supaya ilmu yang telah dimiliki tidak lupa, maka harus ditulis dan dimurojaah atau dimutolaah. Yang selanjutnya, adab dalam taklim, ta'dib, dan tarbiyah itu amanah dalam menyampaikan. Yang selanjutnya, lemah lembut dalam menyampaikan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu diantara adab, taklim, ta'dib, dan tarbiyah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Udma sopa wada makadar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.